Jangan pernah teman-teman sekalian menjauhkan diri dari Allah sehingga Allah pun menjauh dari kita. Berapa banyak orang yang sedang melimpah nikmat pada dirinya sehingga akhirnya dia justru jauh dari Allah. Justru jadi malas ibadah. Padahal sebenarnya Allah berikan kesehatan tubuh, ya seperti kita fasilitas sekarang ibadah, hotel yang bagus, makanan dan segala macam, tapi malah membuat dia lalai dari zikrullah, ya, dari istighfar, dari zikir, dari doa. Padahal ini hari-hari mulia di mana dia harus memperbanyak takbir, tahlil, doa, ya, sujud, ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara orang subhanallah lewat dari dia sholat malam, lewat dari dia zikir pagi petang, lewat dari dia waktu-waktu mustajab doa misalnya antara azan dan iqamah. Banyak lewat dari dia kesempatan sedekah, kesempatan baca Quran. Semua ini disayangkan sekali padahal sebenarnya salah satu bentuk syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita memaksimalkan fasilitas yang Allah berikan ini justru untuk ketaatan kepadanya. Sebelum datang waktu di mana kita tidak mungkin lagi untuk melakukan ketaatan. Baik itu puncaknya dengan meninggal atau ada halangan-halangan lain yang sifatnya duniawi yang harusnya kita selalu ya jadikan sebagai kehati-hatian dalam diri kita. Jangan sampai luput kesempatan-kesempatan tersebut. Ya. Saya pernah satu waktu mengunjungi sahabat ayah saya di Makassar. Setiap kali saya ke Makassar waktu ayah masih hidup, sering kali saya menemani beliau, kutemui teman-temannya. Ada teman beliau yang sudah meninggal juga sekarang, rahimahumullah semuanya. Saya pas datang ke rumahnya, terus saya cuma menemani saja. Dan saya dengarin obrolan orang tua pada saat itu. Saya ambil hikmah-hikmah dari pembicaraan mereka. Salah satunya pada saat waktu itu azan asar, saya pamit sama teman ayah saya ini karena beliau pemilik rumah. Saya ingin ke masjid sebentar. Saya keluar ke masjid, tapi pulang dari sholat asar dari masjid, saya datang lagi ke rumah situ. Terus dia melihat saya lalu mengatakan kata-kata yang saya jadikan selalu pegangan gitu. Dia mengatakan, nak dulu saya juga waktu masih muda seperti kamu, saya selalu ke masjid. Selalu ke masjid. Cuma sekarang keadaan saya begini, Allah lagi uji dengan penyakit, kebetulan beliau diketeter, diranjang gak bisa bergerak. Sakit kalau tidak salah stroke kakinya sebelah kanan tuh. Intinya dia gak bisa lagi. Lalu dia mengatakan dulu tuh saya masih muda seperti kamu, saya tidak meninggalkan masjid. Tapi sekarang keadaannya seperti ini. Dia cuma bicara seperti itu saja karena dia melihat saya ke masjid. Tapi subhanallah saya jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Saya mengatakan iya, kenapa saya harus tunggu umur sudah tua seperti ini misalnya. Kemudian ada halangan baru kemudian menyesali kesempatan-kesempatan tadinya kaki masih bisa melangkah ke masjid. Ya, tangan masih bisa berzikir, kita masih bisa berdoa, kita masih bisa haji dan umroh tapi disia-siakan. Semuanya dianggap tidak masalah, nanti aja ditunda-tunda. Padahal sebenarnya peluang-peluang tidak mungkin terulang. Ya. Setiap peluang ibadah itu bisa kita katakan tidak terulang.